offside sehingga membutuhkan FIFA untuk mengatasi masalah. Mas Dik juga tetap dengan tusukan-tusukannya, dengan mesiu-mesiunya yang spesial. Mohon juga nanti masih bisa melakukan respon-respon. Yang pertama gini, sebelum saya memberi pengantar untuk menuju Mas Chandra, saya tadi di LP Cipinang kira-kira 4 jam, dan 2 jam terakhir saya ngobrol sama Mas Chandra. Keperluan saya di sana Anda tidak perlu tahu, itu rahasia negara. Saya tanya beberapa hal praktis dulu. Menurut Anda ketua PSSI kayaknya siapa? Siapa yang serius? Oh, ya memang dia jago sepak bola juga, cuman kalau dia ngurusin PSSI terus kandang jurangnya gimana kan gitu. Oke, yang serius, yang memang petanya ada. Oke, siapapun, tapi pokoknya yang penting Anda berpikir itu. Nomor 2, apa pendapat Anda bahwa akhirnya PSSI yang dianggap tidak kredibel dan tidak diakui lagi oleh Menpora atas nama pemerintah Republik Indonesia kemudian menyerahkan kepada FIFA untuk melakukan recovery dan kemudian menentukan semacam komite agar dilahirkan kepengurusan yang baru. Anda setuju apa tidak? Kenapa tidak setuju? Kalau FIFA kita persilakan menangani PSSI dengan membuat komite untuk membuat pemilihan yang lebih menurut mereka lebih rasional dan sehat. Sebaiknya itu jangan hanya di wilayah sepak bola, karena Nurdin Khalid ada di semua lini. Anda ikut mengutuk Nurdin Khalid? Enggak. Jangan ikut karena dia sudah cukup, lebih dari cukup dikutuk-kutuk. Nanti sudah akan kontraproduktif, dia sudah akan menjadi mulia. Dan dia sudah sampai kepada martabat anak, istri, keluarga, dan marganya sebagai orang Bugis. Jadi Anda tidak usah ikut ke sana. Tapi yang ingin saya katakan sama Anda, kalau memang FIFA Anda izinkan menangani PSSI, kenapa nggak sekalian PBB diminta untuk bikin komite Indonesia baru? Gitu loh, Re. Mesisan. Emang rusak mana PSSI sama pemerintah Republik Indonesia? Lah iya. Oke, Nurdin Khalid punya banyak kesalahan. Emang yang lain enggak? Emang kadarnya berapa dia? Kalau rapotnya Nurdin berapa, yang lainnya berapa? Emang lainnya malah nggak terima rapot, kamu enggak ya? Tadi malah mulai pipinya dicoret merah-merah. Oke, jadi teman-teman sekalian, Indonesia sedang berada di puncak lupa, di puncak alpa, di puncak ketidakwaspadaan, di puncak irasionalitas, di puncak kegilaan. Dalam arti yang sesungguhnya, junun. Saya mohon Ustaz Nur Samad nanti bisa menjelaskan secara epistemologis madza al-junun. Tsumma limadza khalaqallahu jinnan. Tsumma madza genius. Dari kata jin juga. Orang yang agak aneh berarti jin. Maka dia disebut jenius. Ini saya mulai ngerintis soal kata kan gitu, karena beliau akan ceramah mengenai kata. Oke, pertanyaan berikutnya itu saya tidak butuh jawaban, yang penting Anda jadiin itu file supaya berpikir lebih oke. Nomor pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke kata, kenapa Merak macet?
Banyak yang mau saya tanyakan, tapi saya tanya yang sederhana dulu. Kenapa Merak macet? Sejak ya banyak truk. Apakah dulu tidak? Singarane akeh tikus iku ya sapa? Ya mesti akeh truk rek. Prauto. Iku lho ditakoni, apa sebabnya bojomu meteng lah kancuk. Ngono mesti ayam. Ya mesti ayam. Iku duduk jawaban iku rek. Loh, enaknya Ma'iyah itu kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh kiai lain di sini menjadi kalimat thayyibah. Kalimat yang menggembirakan semua orang, betul nggak? Sekarang faktanya cuma satu, Anda bergembira dan tidak melakukan dosa apapun dengan itu. Berarti dia kalimat yang mana faktor negatifnya mana? Justru kadar tertawa tertinggi, kegembiraan tertinggi justru ketika diucapkan kata-kata iku mang. Apa itu? Ya, kenapa macet? Apakah Anda sudah pernah berpikir mengenai kapitalisasi kemacetan? Apakah Anda sudah pernah berpikir tentang industri kemacetan? Nah, tolong dicari-cari, dibuka-buka. Anda pikir macetnya puncak itu murni macet? Bisa nggak orang yang menguasai jalan, yang berhak menutup, membuka, membelokkan ke kiri dan ke kanan, bisa nggak dia mempelajari sifat kendaraan dan jalan sehingga dia bisa menciptakan macet untuk kepentingan tertentu? Bisa. Saya tidak menuduh, saya cuma ingin Anda simulasi. So, kalau Anda butuh duit karena belum setor komandan umpamanya, Anda bisa bikin macet, diperkirakan 2 jam ada polisi cepek sekian, masing-masing polisi cepek akan dapat sekian, persentase sekian akan dikasih saya, sekian akan saya kasih atasan saya. Jadi bisa nggak jalan dikapitalisasikan? Bisa, oke. Ya wes, nah Merak kalau puncak atau di daerah Porong Sidoarjo itu kapitalisasinya lokal dan untuk kepentingan-kepentingan yang ecek-ecek. Tapi kalau Merak mungkin nggak ada kapitalisasi kemacetan yang memang direkayasa untuk kepentingan dalam skala global dengan jumlah omset yang sangat tinggi? Mungkin nggak? Upamanya mungkin nggak gini? Upamanya negara misalnya Cina, misalnya loh ya, siap supply duit 24 triliun untuk bikin jembatan dari Merak ke Bakahuni sebagaimana Suramadu. Dan pasti kalau itu dibikin lebih aman dibanding Suramadu karena di jembatan Suramadu dieksploitir oleh orang Madura untuk gelundungno semongko. Daripada ngangkut truk pakai biaya, mending semongko ini disadui gelundung di semongko duren, pokoknya yang bulat-bulat itu ditendangin nanti kan sampai sendiri ke Surabaya. Nah itu tidak akan terjadi di Merak Bakahuni. Kalau orang Madura ya tahu sendirilah, Madura itu termasuk jin tadi itu. Akalnya luar biasa, jenius mereka, luar biasa. Oke. Upamanya negara Cina siap supply mensponsori menjadi investor dari pembangunan jembatan antar pulau itu Merak Bakahuni. Tetapi kan belum ada legitimasi, belum ada kebutuhan publik. Syaratnya supaya menjadi kebutuhan bersama yang nanti dilegalisir oleh legislatif dan semua institusi yang lain adalah masyarakat sudah merasakan susahnya tidak ada jembatan. Caranya supaya merasa susah tidak ada jembatan, dibikin macet terus-menerus. Mungkin enggak? Jadi benar atau tidak, di Ma'iyah tidak perlu ada bahasa-bahasa yang berbahaya secara hukum. Itu umpama kok dari tadi kok. Nggak ono ceritanya umpama dihukum, nggak ono. Umpamane lho rek. Nah kalau ada investor masuk dengan 24 triliun, kira-kira
dapat siapa? Dengan model kolusi dan birokrasi, budaya birokrasi di Indonesia. Kalau tingkat jembatan segede itu dengan omset segitu tuh kira-kira kementerian apa kepresidenan? Kepresidenan. Menurut Anda kira-kira loh toh? Kira-kira kok. Nah, nanti kalau ada apa-apa loh saya cuman kira-kira. Sekarang masalah lah, tenang. Kira-kira kok. Nah, kalau dihitung-hitung, kalau sampai uang ini masuk dengan rakyat sudah sengsara dengan kemacetan, sehingga udah bikin jembatan aja, sehingga kemudian prosedur-prosedur legislatif akan berjalan, maka dari 24 triliun akan langsung, kalau dihitung loh, upamanya loh ya, langsung masuk 3 triliun ke yang Anda sebut tadi untuk bekal pemilu 2014. Upama nih, iya atau tidak, saya tanya langsung ke yang bersangkutan. Tanya juga enggak apa-apa, bertamu ke sana, Pak, ini katanya loh Pak, upamanya ya, Cina itu mau investasi 24 triliun, itu kalau dihitung-hitung itu sampean bisa dapat 3 triliun tuh kira-kira bener enggak Pak? Upamanya loh Pak, inilah itu. Masa ditangkap lagak sih? Terus polisi ini upama nih kok Pak. Udah ngerti ya? Ngerti ya? Nah, tolong ngelihat apa saja yang terjadi di Indonesia, berpikir tidak hanya ganda tapi berpikir eskalatif. Dulu filosofinya jelas, berpikir linier, berpikir siklikal, spiral, zigzag. Ya, linier dulu, zigzag, terus spiral, baru siklikal. Ya, itu kapan-kapan kita buka lagi supaya kita terasa lagi. Sekarang saya menawarkan cara berpikir eskalatif. Maksudnya gini, kalau ada bau kentut, itu Anda harus berpikir pertama, gitu kan? Jadi mulut, hidung ini mencari sumbernya, kan gitu ya? Itu tahap pertama, eskalasi pertama. Kayak dulu di kereta pagi itu loh, pagi-pagi orang pada berangkat kuliah ke Depok atau dari sana ke sini. Saya sudah pernah cerita di sini. Kan semua ngantuk, itu di kereta apa tuh jenenge? KRL lu ngantuk, duduk, diem semua, wiritan dalam hati semua. Terus sehingga kalau mau kentut itu kan harus dimodifikasi sedemikian rupa supaya match sama kesunyian yang terjadi, sehingga tidak mungkin terus dot, tidak mungkin. Jadi harus dibikin fit in. Jadi ketika sunyi melata bersama gesekan-gesekan rel-rel kereta api yang dilewati oleh roda-rodanya, tiba-tiba terdengar nah, orang seandainya geli mendengar kentut yang fade out dan fade in ini, pasti juga tidak kayak gitu. Itu nggak match secara artistik. Maka tiba-tiba setelah terdengar sebuah celetukan dari pojok, nyaris tak terdengar. Itu di sini kentut jadi berkah wes. Di KC ini kentut jadi berkah, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Betul enggak? Cerita kentut tuh jadi berkah luar biasa, apalagi Indonesia yang kaya raya. Kalau dipegang oleh orang KC, Indonesia makmur, sejahtera, adil, bahagia. Kentut loh, jadi senengnya kayak gini. Betul enggak? Sekedar kentut dulu seneng. Apalagi Freeport diserahin KC, ya toh, apalagi batu bara diserahin pengelolanya kepada orang-orang yang teruji.